Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Selamat kelas TOEFL Online Preparation bersama Royal English. Perkenalkan, nama saya adalah Sunu Farid Latif. Saya yang akan memberikan materi pada pertemuan di malam hari ini. Yang kedua, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di kelas TOEFL Online Preparation bersama kami. Harapannya Anda nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelatihan ini dan tentunya ini nanti akan berguna untuk masa depan teman-teman semuanya. Nah, sebelum saya mulai pelatihan TOEFL Online Preparation ini, saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana saya nanti mengajar. Jadi kelas ini kami desain dengan standar internasional, di mana penyampaiannya kita sampaikan dalam bahasa Indonesia. Alasannya adalah ini untuk mempermudah memberikan pemahaman ke teman-teman tentang strategi untuk meningkatkan skor TOEFL teman-teman. Target kita apa? Target kita adalah mendapatkan skor yang tinggi di TOEFL. Jadi nanti di TOEFL Anda akan mendapati 3 soal. Yang pertama adalah soal listening, kemudian soal structure, serta soal reading. Nah, karena dari 3 jenis soal tadi tidak ada satupun yang berkaitan dengan speaking sama writing, maka nanti semua penyampaiannya dalam bahasa Indonesia untuk strateginya. Yang kedua, saya nanti akan mengajar dengan metode pengajaran yang simple, yang sederhana. Saya tidak menjelaskan banyak teori, tapi saya lebih ke strateginya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman mudah memahami. Karena saya yakin banyak yang mungkin sudah lama tidak belajar bahasa Inggris. Misal, oh terakhir saya belajar bahasa Inggris SMA nih. Nah, kalau nanti saya berikan teori-teori yang sulit, ini nanti akan apa namanya kemudian pemahamannya nanti akan terganggu. Oleh karena itu saya akan memberikan metode belajar yang mudah, yang sederhana dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dan nanti setiap slide yang saya jelaskan, kalau sudah selesai saya jelaskan, saya akan tanya ke teman-teman. Apakah teman-teman sudah jelas? Kalau sudah jelas, tolong dibalas di kolom komentar. Oke, aman, jelas, clear. Nah, kalau misal ada pertanyaan, tidak usah minta izin, langsung aja tuliskan di kolom komentar pertanyaannya apa. Nanti dengan senang hati saya akan menjawabnya. Gitu ya. Itu perlu saya sampaikan supaya teman-teman bisa mengikuti ritme pembelajaran yang nanti akan kami berikan. Oke, yang pertama. Ketika Anda tes TOEFL nanti, ada 3 bagian. Yang pertama adalah listening, structure, sama reading. Nah, malam hari ini kita akan membahas materi yang paling basic diawali dari materi structure. Nah, di soal structure nanti Anda akan mendapatkan 40 pertanyaan. 40 pertanyaan itu nanti akan dibagi ke dalam 2 jenis soal. Yang pertama adalah incomplete sentence. Yang kedua adalah error recognition. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah soal untuk incomplete sentence. Apa itu soal incomplete sentence? Secara harfiah, incomplete tidak lengkap, sentence adalah kalimat. Berarti soal incomplete sentence ini adalah soal di mana Anda diminta melengkapi sebuah kalimat. Oleh karena itu, materi paling basic yang akan saya berikan adalah understanding the sentence, memahami apa sebenarnya kalimat itu. Sentence atau kalimat itu adalah kumpulan kata yang di dalamnya harus ada 2 item. Harus ada 2 hal ini, yaitu subjek dan verb. Jadi harus ada 2 ini. Apa itu subjek? Subjek itu bisa kita katakan dengan bahasa yang mudah. Dia adalah
pelaku. Pelaku dari sebuah kalimat. Siapa yang bisa menjadi subjek? Yang bisa menjadi subjek adalah semua kata benda. Kata benda itu apa sih? Ya semua yang berbentuk benda itu adalah kata benda. Contoh nih, di sekitar kita ada komputer, itu benda. Ada car, itu benda. Ada human, itu benda. Ada Ahmad, nama orang, itu benda. Ada teacher, nama profesi, itu benda. University, nama bangunan, itu benda. Jadi semua yang berbentuk benda itu adalah non dan semua non bisa menjadi subjek. Yang nggak bisa jadi subjek adalah adjektif atau kata sifat. Contoh, beautiful nggak bisa jadi subjek. Diligent nggak bisa jadi subjek. Wah, si ganteng sedang minum. Nah, handsome is drinking. Nggak bisa. Kenapa? Karena handsome adalah kata benda. Jadi, kata sifat. Jadi yang bisa menjadi subjek yang pertama adalah selalu kata benda. Yang kedua, yang bisa menjadi subjek adalah kata ganti atau pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun adalah kata ganti. Ada berapa? Ada 7. Ini materi kita waktu kita masih TK ya. Kalau sekarang anak TK sudah ngerti. He, she, it, I, they, we, you. Ini adalah pronoun atau kata ganti. Jadi yang bisa menjadi subjek adalah noun sama pronoun. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang verb. Pemahaman-pemahaman tentang verb dari sekolah diletakkan dulu karena kita akan menggunakan pemahaman verb dari kacamata TOEFL. Verb itu ada 2 jenis. Yang pertama, ada verb yang berupa to be saja. Ada verb yang berupa kata kerja saja. Jadi ini saya pisah. Supaya apa? Teman-teman paham dulu. Oh, verb to be seperti apa? Verb kata kerja seperti apa? Nah, 2 jenis ini, baik yang to be maupun kata kerja, dia memiliki 3 bentuk. Ada bentuk 1, ada bentuk 2, ada bentuk 3. Nah, sekarang kita akan membahas verb yang to be dulu. Kita bahas verb to be bentuk pertama. Oke, verb to be bentuk pertama. Yang pertama ada is. Is ini digunakan untuk he, she, it. M untuk I, they, we, you. Untuk they, we, you kita menggunakan are. Jadi SMR ini adalah verb to be bentuk pertama. Sekarang pertanyaannya, kapan verb pertama ini digunakan? Verb pertama ini digunakan untuk waktu sekarang atau present. Contoh nih, saya perkenalan. Hello everyone, I am a student. Halo teman-teman, saya adalah mahasiswa di kampus ini. Di sini ada kalimat lengkap I am a student, ada subjek, ada verb. Nah, ini adalah verb yang present atau sekarang. Contoh lagi, she is my sister. Si subjek is ini verb. Oh, ini juga sama, ini adalah kalimat lengkap dan waktunya sekarang. Dari mana tahu? Is sama am. Kemudian ada bentuk kedua yaitu was sama were. Was untuk is sama am. He, she, it, I was.
were untuk are. They, we, you menggunakan were. Kapan digunakan untuk yang bentuk kedua? Bentuk kedua digunakan untuk waktu lampau atau pas. Contoh, tadi malam saya apa namanya tidak bisa memberikan, tadi malam salah satu dari kalian tidak bisa mengikuti welcoming meeting. Hari ini ketemu saya. Saya tanya, oh kemarin kemana? Kok tidak ikut welcoming meeting? Kemudian Anda yang tidak ikut welcoming meeting tadi malam menjawab seperti ini. I was, okay, at hospital last night. Tadi malam saya berada di rumah sakit. Subjeknya I, verbnya was. Kenapa menggunakan was? Karena ini lampau. Dari mana tahu? Last night. Nah, ini digunakan untuk waktu yang lampau. Nah, kabar baiknya saat nanti Anda tes TOEFL, tenses itu kan sebenarnya ada 16. Jadi kalau di materi structure, tenses itu ada 16 tenses. Tapi di materi TOEFL, Anda tidak perlu menghafalkan, mempelajari 16 tenses ini. Kenapa? Karena itu akan membingungkan, sedangkan di TOEFL tidak ditanyakan. Jadi, never imagine if you are asked about present past, present perfect continuous sama present perfect bedanya apa? Nggak ada. Oke. Jadi dari 16 tenses ini, nanti di TOEFL yang digunakan, yang dibutuhkan cuma dua. Apa itu? Present sama past. Jadi simple, Anda ngerti, oh ini pas, oh ini sekarang. Itu cukup. Jadi kalau pas menggunakan verb 2, kalau present menggunakan verb 1. Selesai. Jadi nggak usah present perfect continuous digunakan untuk sesuatu yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang, dan ini dimulai di waktu yang lampau. Nggak usah kita pahami itu karena memang tidak ditanyakan. Jadi kuncinya apa? Anda mengerti present sama past itu cukup. Jadi kita nggak usah cari masalah. Sekarang yang ketiga. Jadi ada bentuk 1, ada bentuk 2, ada bentuk 3. Nah, kalau dalam istilah structure, istilah tenses, bentuk ketiga itu disebut sebagai perfect. Nah, perfect ini saya kasih tanda silang. Kenapa tanda silang? Karena di TOEFL nanti Anda tidak akan ditanyakan what is the usage of perfect. Apa kegunaan tenses perfect? Nggak akan ada. Jadi ini saya kasih silang supaya Anda tidak terlalu mempermasalahkan tenses perfect. Saya akan kasih cara mudah menggunakan perfect. Diingat-ingat ya. Kalau menggunakan verb 3, itu nanti pasti butuh seorang teman. Jadi kalau ada verb 3, pasti dia punya teman. Temannya siapa? Yang pertama adalah has. Nah, ini has. Has ini adalah teman pertama digunakan untuk subjek he, she, it. Jadi kalau she, it bisa pakai he has been, she has been, it has been. Yang kedua, ada teman namanya have. Nah, have untuk siapa? Untuk am sama untuk are. I, they, we, you have been. Teman yang ketiga adalah had. Had untuk siapa? Untuk semuanya. Pertanyaannya,
Apa bedanya has, have, sama had? Saya jawab ketiganya sama. Nggak ada beda. Supaya apa? Teman-teman nggak bingung. Apakah ini beda? Ada beda. Sebenarnya ada nggak bedanya? Ada. Tapi karena di TOEFL nggak ditanyakan, ya, maka saya jawab nggak ada bedanya ini. Supaya apa? Teman-teman tidak bingung. Dan ini nanti memang tidak ditanyakan di TOEFL. Jadi diingat-ingat. Yang digunakan apa? Present sama past aja. Kalau ada verb 3, selalu punya teman. Temannya siapa? Has, have, sama had. Itu nanti untuk menemani been sebagai verb 3. Jadi kesimpulannya, dalam sebuah kalimat harus ada subjek, harus ada verb. Nah, verbnya bisa berupa to be saja. Nah, selanjutnya ada verb yang berupa kata kerja saja. Kata kerja itu apa? Ya semua yang ada aktivitasnya. Makan, minum, tidur, mencuci, berenang, olahraga. Itu adalah verb kata kerja. Contohnya apa? I teach English. Nah, ini ada subjek sama verb. Di sini sama-sama subjek verb, sama-sama kalimat lengkap, tapi verbnya beda. Yang satu verbnya to be, yang satu verbnya kata kerja. Jadi dari kalimat saja, Anda harus bisa membedakan, oh ini kalimat dengan to be, oh ini kalimat dengan kata kerja. Ini sekarang kita pisah dulu. Nah, sama dengan to be. Kata kerja itu ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Contoh, I visit my father. Ini adalah verb 1. Nah, berarti apa? Present. I visited my father. Ini berarti apa? Verb 2. Oh, berarti ini lampau. Kemudian, I have visited my father. Ini ada visited. Tapi dia punya seorang teman. Temannya siapa? Temannya adalah have. Siapa lagi? Oh, berarti ini verb 3 ya. Nah, jadi ini verb 1, verb 2, ini verb 3. Temannya siapa? Ada have, ada has, ada had, sama ada to be. Jadi kalau verb 3 selalu memiliki teman sama seperti ini. Oke, ini pemahaman slide pertama. Yang pada intinya adalah harus ada subjek dan verb. Kalau subjek pasti kata benda, kalau verb antara to be atau antara kata kerja. Nah, ini kelihatannya sepele. Tapi kalau teman-teman bisa memahami ini, nanti di soal-soal kompleks Anda nanti akan lebih mudah memahaminya karena sudah punya basic ini. Jadi jangan disepelekan. Wah, ini gampang nih. Saya nggak usah memperhatikan, nggak apa-apa. Nggak usah. Kenapa? Maksudnya jangan meremehkan seperti itu karena ini menjadi modal kita untuk yang kompleks structure. Maka saya ingin tanya, di slide pertama ini, teman-teman sudah paham atau belum? Kalau paham, tuliskan oke, aman, clear, jelas. Kalau misal ada pertanyaan, tuliskan juga kira-kira pertanyaannya seperti apa sebelum saya masuk ke kalimat yang kompleks. Oke, sampai sini, is that clear? Apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Oke, terima kasih sudah merespon pertanyaan saya. Nah, sekarang pemahaman dari slide pertama ini akan kita bawa di slide kedua. Oke ya. Di slide kedua saya akan menjelaskan ada 3 materi. 1, 2, 3. Ada 3 materi. Tadi di slide pertama saya menjelaskan kalau to be sendiri, kalau kata kerja sendiri. Nah, di slide kedua ini saya gabungkan antara
to be sama kata kerja. Apakah bisa digabung? Bisa. Nah, to be sama kata kerja itu bisa digabung dengan syarat seperti ini. Yang pertama, to be bisa digabung dengan verb ing. Kalau ada to be plus verb ing, maka ini kalimatnya maknanya aktif. Contoh, I am visiting my father. Kata kerjanya kan visit, ya kan? Saya tambahkan to be, saya tambahkan verb ing. Oh, berarti makna dari kalimat ini adalah aktif. Saya mengunjungi ayah saya. Aktif. Yang kedua, to be bisa diikuti verb 3, yang mana kalau ada to be verb 3 berarti maknanya adalah pasif. Contoh, I am visited by my father. Ada to be verb 3, oh berarti ini maknanya adalah pasif. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau to be saja sendiri boleh. Kalau mau kata kerja sendiri boleh. Kalau mau digabung, berarti to be diikuti verb ing atau to be diikuti verb 3. Kenapa demikian? Nah, sekarang kita lihat. Coba Anda lihat di sini ada she bla 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 at home. She ini subjek. Bla 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 at home berarti kita membutuhkan verb. Coba saya pengen teman-teman menjawab tanpa melihat temannya. Tanpa lihat temannya, temannya jawab apa terserah. Pokoknya saya yakin. Kalau Anda yakin A, tulis A. Kalau B, tulis B. Yuk, kita nggak mencari apa namanya. Oh ini benar ini salah nggak? Tapi saya akan menjelaskan. Kalau masih ada yang salah, saya akan jelaskan. Tapi kalau nanti benar semuanya, saya akan lanjutkan. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Proses dari belajar adalah latihan dan menjawab. Oke, very good. Semuanya menjawab dengan benar. Jadi si adalah subjek berarti kurang verb antara working sama works. Mana jawabannya yang B works? Kenapa working salah? Karena tadi sudah saya sampaikan kalau ada verb ing berarti harus ada to be. Maka working di sini salah karena nggak ada to be-nya. Oke. Jadi tadi kita pecah-pecah ya. To be sendiri boleh. Kata kerja sendiri boleh. Kalau digabung berarti to be verb ing atau to be verb 3. Oke, very good. Ini tidak ada satupun yang menjawab A. Semuanya menjawab B, which is. Itu benar. Yang kedua, judul dari slide kedua ini adalah subject verb agreement. Apa itu subject verb agreement? Subject verb agreement itu maknanya adalah kesesuaian antara subjek dan verb. Sesuai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka verbnya juga jamak. Konsep tunggal dan jamak ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mau tunggal jamak ya kata kerjanya sama aja, ya kan? Saya tidur, dia tidur, kita tidur, mereka tidur, nggak ada beda. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada beda. Kalau satu orang itu tunggal. Tapi kalau lebih, itu berarti jamak. Nah, saya punya trik yang sederhana, mudah difahami untuk tunggal jamak ini. Perhatikan. Kalau subjeknya ada S, maka verbnya tanpa S. Ini menunjukkan jamak. Contoh, the students
ada S-nya. Oh, berarti menunjukkan bahwa mahasiswanya banyak. The students ini jamak. Karena jamak, maka verbnya jamak. Nah, verb jamak itu tidak ada S-nya. The students visit me. Sebaliknya, kalau subjeknya tanpa S, maka verbnya dengan S dan ini menunjukkan tunggal. Contoh nih, the student, oh berarti mahasiswanya cuma satu. Dia tanpa S, maka verbnya dengan S. Jadi rumusnya gampang. Kalau sudah ada S, yang sebelahnya jangan dikasih. Kalau belum ada S, yang sebelahnya harus dikasih. Contoh lagi, the students, ada S-nya. Ya kan? Berarti verbnya tanpa S. The student, ada S-nya enggak? Enggak ada. Ya, tanpa S. Berarti verbnya dengan S. Nah, ini cara sederhana menjawab soal subject verb agreement tunggal jamak. Apakah ini mudah? Mudah. Tetapi pertanyaannya, apakah di soal TOEFL akan semudah ini? Tidak mungkin. They will make every single question difficult. Mereka akan membuat soalnya itu terlihat sulit. Kenapa sulit? Karena mereka punya yang namanya preposisi. Apa itu preposisi? Preposisi adalah kata depan. Apa contoh preposisi? On, in, at, of, dan teman-temannya. Kalau Anda menemukan preposisi, maka ini caranya adalah dicoret. Bukan dia salah, tapi dia tidak dianggap. Contoh nih, di sini ada the students, ada of the university, ada of Cambridge. Menurut Anda, ini verbnya pakai is atau pakai are? Yuk, jawab. Tuliskan di kolom komentar. Is atau are? Is atau are? Is atau are? Oke, oke. Very excellent. Ya. Kenapa jawabannya are sedangkan di sini ada Cambridge? Cambridge kan ada preposisi. Kita coret. University ada preposisi. Kita coret. Yang menentukan are ini bukan Cambridge, bukan university, melainkan students. Dia jamak. Maka verbnya tanpa S. Nah, inilah yang dimaksud dengan subject verb agreement, antara subjek dan verb itu sesuai. Tunggal sama tunggal, jamak sama jamak. Contoh lagi, some problems in our society. Anda ada nih. Berarti apa? Pakainya apa? Are complicated. Jadi kenapa kok soalnya jadi panjang? Karena banyaknya preposisi yang ditaruh di sini. Oke, ini adalah yang pertama, masalah incomplete sentence subject verb agreement. Yang kedua, saya akan menjelaskan apositif dan yang ketiga nanti ada participle. Sampai sini, slide kedua ini sudah jelas? Or do you have any question? Silakan. Terima kasih. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa di antara subjek dan verb ada preposisi, ada jebakan yang kedua yaitu apositif. Apa itu apositif? Apositif kalau gampangnya saya menjelaskannya sebagai keterangan yang
menjelaskan subjek. Jadi dia adalah keterangan yang menjelaskan subjek. Maksudnya bagaimana? Contoh saya berikan versi bahasa Indonesianya. Contohnya seperti ini. Misal Royal English, koma, sebuah lembaga kursus TOEFL, koma, terletak di Malang. Oke ya. Di sini ada subjek, di sini ada verb. Nah, di sini ada sebuah lembaga kursus TOEFL. Ini namanya keterangan yang menjelaskan subjek. Nah, sebuah lembaga kursus TOEFL inilah yang disebut sebagai apositif. Jadi apositif adalah keterangan yang menjelaskan subjek. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam soal TOEFL, apositif itu pasti, nggak mungkin tidak ya, pasti akan keluar. Nah, bagaimana rumus dari apositif? Yang pertama, apositif menggunakan dua koma. Isinya subjek, apositif, kemudian verb. Contoh nih ya, Tom ini adalah subjek, koma. My friend, koma, has ini verb. Jadi ada subjek, ada verb, ada my friend. Ini adalah apositif. Tom, teman saya, memiliki sebuah mobil. Nah, my friend ini fungsinya apa? Menjelaskan siapa Tom itu. Tom, teman saya, dia memiliki sebuah mobil. Ini namanya positif. Apakah positif harus ada? Tidak. Yang wajib ada dalam sebuah kalimat adalah adanya subjek verb. Kalau positif, preposisi tadi, itu hanya ornamen saja. Mau ada silakan, nggak ada juga nggak apa-apa. Yang kedua, apositif bisa menggunakan satu koma. Apositif, koma, subjek, kemudian verb. Contoh nih ya. My friend, koma. Tom, subjek, has, ini verb. Nah ya. Nah my friend ini fungsinya apa? Menjelaskan subjek Tom. Jadi apositif itu bisa di tengah, bisa juga di depan. Nah, syarat dari apositif adalah bahwa ketika Anda menuliskan apositif, tidak boleh ada verb. My friend aja kayak gini cukup. Jadi nggak usah dikasih verb lagi. Kenapa? Karena nanti kalau dikasih verb lagi, verbnya double. Contoh nih ya, Tom, is my friend. Has a car. Nggak bisa. Kenapa? Verbnya double. Ada is sama ada has. Gitu ya. Nah, ini adalah soal apositif. Dia bisa 2 koma. Dia bisa 1 koma. Rumusnya apa? Saya tulis lagi ya. S, koma, apositif, koma, verb. Yang kedua, kalau 1 koma, apositif, subjek, verb. Saya akan berikan contoh soalnya supaya teman-teman mengerti. Nah, perhatikan baik-baik, jangan disubmit dulu. Perhatikan baik-baik, jangan disubmit dulu. Nomor 14 ini adalah soal apositif. Perhatikan baik-baik. Nomor 14 ini kira-kira jawabannya apa? Jangan disubmit. Dipikir dulu. Saya berikan waktu 1 menit untuk berpikir. Nanti 1 menit kalau sudah selesai, saya akan umumkan.
Oke. Now everyone, semuanya silahkan menjawab. Yuk, silahkan menjawab. What is the answer of this question? Oke. Excellent. Well done. Oke. Very good. Excellent. Oke, very good. Yes. Excellent. Semua menjawab yang D. Kenapa D? The fastest dog. The fastest dog. Ini subjek, koma. The greyhound A positive can achieve. Ini adalah verb. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ketika ketika apa namanya Anda melihat soal harus bisa mengidentifikasi di soal itu yang ada itu bisa back sebelumnya bisa. Nanti kita akan kembali lagi ke materi positif. Ini saya berikan contohnya supaya teman-teman semakin paham. Oke. Coba ya. Kita kembali lagi ke positif. Ini ya. Oke, silakan. Kalau mau screenshot silahkan. Nanti saya akan berikan juga ini apa namanya rekamannya, versi rekamannya. Sudah? Oke. Ini yang kedua, sekarang yang ketiga materi penutup yaitu participle. Sebenarnya participle itu apa sih? Ini ya, saya berikan ilustrasi supaya ini menjadi gampang. Anda tahu adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat. Ya. Contoh kata sifat apa? Smart, tall, apa lagi? Short, dan lain sebagainya. Ini adalah adjektif yang asli. Nah, participle itu adalah adjektif yang tiruan. Adjektif yang buatan. Jadi participle adalah adjektif yang terbentuk dari verb ing atau verb 3 tanpa to be. Jadi to be-nya nggak ada. Ya, kalau tadi kan to be-nya ada. Kalau to be-nya ada, jadinya verb. Tapi kalau ada verb ing atau verb 3 tanpa to be, berarti dia adalah participle. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana participle itu terjadi. Yang pertama, participle dibagi dua. Ada participle aktif yang bentuknya adalah verb ing yang maknanya adalah yang me. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, ada participle pasif yang bentuknya verb 3 yang maknanya yang di. Nah, jadi beda. Yang satunya verb ing, yang satunya verb 3. Nah, sekarang gimana kok kita bisa membutuhkan partisiple? Jadi saya ulangi. Dalam sebuah kalimat yang harus ada adalah subjek verb. Diingat-ingat itu. Jadi apa syaratnya sebuah kalimat subjek verb? Kalau partisiple, kalau apositif itu hanya tambahan. Mau ada silahkan, mau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau subjek dan verb itu harus benar-benar ada. Contoh nih ya. Di sini saya tuliskan the main subject wears ini adalah verb. Ada subjek verb. Kalimat ini benar? Benar. Karena sudah lengkap ada subjek verb. Pria itu memakai sebuah topi. Oke. Maknanya apa kata kerjanya? Memakai. Kalimatnya lengkap. Lengkap karena ada satu subjek dan satu verb. Tapi coba Anda lihat di kalimat kedua. Ada the man, subject. Ada wears, verb. Ada is, verb.
ada satu subjek, verbnya double. Saya tanya, boleh nggak kalau saya nulis satu subjek, verbnya double? Kayak gini. The man wears a hat is my father. Nggak bisa. Kenapa? Simple. Alasannya adalah harus ada satu subjek, satu verb. Maka solusinya bagaimana? Kata kerja wears tadi kita rubah menjadi wearing. Loh kok bisa? Tadi katanya kalau ada verb ing harus ada to be. Nah ini bukan verb lagi. Tapi ini adalah participle. Apa itu participle? Participle adalah kata sifat yang terbentuk dari verb ing tanpa to be. Berarti maknanya berubah dari lelaki memakai topi menjadi lelaki yang memakai. Jadi wears di kalimat pertama bisa menjadi verb. Dia benar karena satu subjek satu verb. Tapi wears di kalimat kedua salah. Kenapa? Karena ada double verb. Nah, solusinya wears tadi kita rubah menjadi wearing. Pria yang memakai topi adalah ayah saya. Sudah? Untuk partisiple aktif. Sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan? Nanti akan saya berikan contoh soal supaya teman-teman semakin paham. Jadi kalau misal ini saya kok masih kurang paham, nanti akan saya berikan contoh soal supaya memberikan pemahaman yang lebih baik. Kita lanjut dulu ya. Yang kedua. Ada participle pasif, bentuknya verb 3 tanpa to be, maknanya yang di. Contohnya. Di sini ada the car, ini subjek. Di sini ada is washed, ini verb. Coba kata kerjanya pasif kan? Ada to be verb 3. Berarti maknanya dicuci. Mobil itu dicuci oleh mereka. Ya kan? Kalimatnya benar-benar karena satu subjek, satu verb. Tapi di kalimat kedua kita mendapati ada the car. Ini subjek, is washed. Ini verb, is. Ini juga verb. Ada satu subjek, double verb. Kan nggak bisa. Karena nggak bisa, bagaimana solusinya? Solusinya adalah is wash, kita hapus is-nya. Kemudian kita jadikan wash ini participle. Ini adalah participle, dia langsung verb 3, maknanya berubah dari mobil dicuci menjadi mobil yang dicuci. Jadi sekali lagi, participle adalah kata sifat yang dibentuk dari verb ing atau verb 3 tanpa to be. Pertanyaannya, kapan saya butuh partisiple? Jawabannya sederhana, Anda butuh partisiple jika sudah ada subjek dan verb. Kalau sudah ada subjek dan verb, maka butuhnya partisiple. Tapi kalau hanya subjek saja, berarti butuhnya adalah verb. Karena syarat utama sebuah kalimat itu adalah adanya subjek dan verb. Nah sekarang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dari partisiple ini, saya akan memberikan contoh soal supaya teman-teman ngerti. Oh ini yang dimaksud dengan butuh partisiple. Oke. Ini nggak usah dijawab dulu. Ya, saya akan memberikan strateginya bagaimana menjawab soal ini. Oke. Di soal TOEFL, untuk yang bagian structure,
yang bagian incomplete sentence, tugas Anda kan melengkapi. Nah, ketika Anda melengkapi, yang pertama kali Anda lakukan adalah Anda lihat di kalimat tersebut yang sudah ada apa. Contoh nih, number one. The North Platte River, bla bla bla, from Wyoming into Nebraska. Saya nggak tanya jawaban A, B, C, D. Saya tanya, menurut Anda, nomor satu, Anda menemukan apa? Di soal nomor satu, Anda menemukan apa? Di soal nomor satu, Anda menemukan apa? Menemukan subjek. The North Platte River. Ini adalah subjek. Kita cari nih. From Wyoming into Nebraska. Tidak ada to be, tidak ada kata kerja. Maka kita bisa simpulkan bahwa verbnya nggak ada. Sekarang pertanyaan saya. Kalau sudah ada subjek, maka butuhnya verb atau participle. Dijawab. Pakai V atau pakai P? Which one do you think? Pakai V atau pakai P? Pakai V. Iya kan? Pakai V. Jadi jangan pakai P. Pakainya adalah V. Mana yang verb? Kalau butuhnya verb, jangan dikasih subject verb. Ya kan? Jangan dikasih participle. Ya kan? Flowing kan participle. Jangan dikasih preposisi. Apa jawabannya? Yang B, river tanpa S, flows dengan S. Jadi ini cara menjawab soal incomplete sentence. Oke. Sekarang sebagai pembanding, saya berikan soal yang kedua. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ingat ya, saya nggak minta jawaban A, B, C, D. Saya minta Anda melihat, membaca soal. Di nomor 12, Anda menemukan apa saja. Saya nggak minta jawaban ABCD. Saya minta Anda menganalisa. Di nomor 12, Anda menemukan apa saja. Yuk, tuliskan di kolom komentar. Salah nggak apa-apa. Kita semua di sini belajar. Oke ya. Kita lihat yang pertama ada eksperimen. Eksperimen itu adalah kata benda. Oh, berarti eksperimen ini adalah subjek. Ya kan? Verbnya sudah ada belum? Sudah. Mana verbnya? Show. Menunjukkan sudah ada verb. Sekarang pertanyaannya. Nomor 12 karena sudah ada subjek, sudah ada verb. Berarti nomor 12 ini butuhnya V or P. What do you think? What do you think? Kita butuhnya adalah P. Kenapa Pi? Karena SV-nya sudah ada. Berarti jawabannya adalah yang A, use. Kenapa nggak use ini, verb? Kenapa nggak they, apa namanya, use subject verb? Kenapa nggak genre be use? Ini juga subject. Jadi kesimpulannya, kalau ada soal, dibaca. Di soal itu yang ada apa? Sudah ada subjek, jangan dikasih subjek lagi. Sudah ada verb, jangan dikasih verb lagi. Jadi kalau sudah ada subjek, kasihlah verb. Sudah ada verb, kasihlah subjek. Sudah ada subjek, verb, kasih partisi. Sudah? Sekarang saya tanya. Sampai sini, teman-teman sudah bisa belum membedakan, oh soal ini butuh verb, oh soal ini butuh participle. Karena ini penting sekali. Oke, sudah bisa belum membedakan kebutuhannya? Hmm. Oke, sudah ya. Kalau sudah, berarti kita sekarang praktek. Ya. Kalau belum, nggak apa-apa. Kita sambil-sambil praktek supaya lebih paham. Oke, saya berikan contoh soal. Sorry. Dah, nggak usah terburu-buru. Saya nggak ngejar cepetnya, saya ngejar bisanya.
Jangan dijawab dulu, jangan ditulis di kolom komentar ya. Ingat ya, jangan ditulis di kolom komentar sebelum saya minta untuk submit. Number one sama number two. Anda cari dia yang ada apa. Nanti akan ketemu butuhnya apa. Apakah butuhnya verb atau participle. Jawabannya cuma itu. Ya, oke. Dua soal, saya berikan waktu 2 menit. Sebentar ya, saya kasih timer. Dua soal, 2 menit. Jangan submit sebelum saya minta untuk submit. Satu menit lagi. Jangan submit sebelum saya minta untuk submit. Oke, waktu 2 menit sudah selesai. Bagi yang sudah, saya minta untuk submit semuanya. Bagi yang belum diselesaikan dan wajib submit. Salah nggak apa-apa, ya. Salah tidak apa-apa. Bagian proses dari belajar supaya bisa itu harus praktek. Kalian tidak akan pernah bisa nyetir mobil kalau kalian nggak praktek. Sama dengan soal TOEFL ini. Kalau kalian nggak praktek, never. Anda nggak akan pernah bisa, ya. Oke, sudah separuh yang menjawab. Excellent. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Yang belum, yang belum silakan. Yang belum, habis ini kita akan bahas bersama-sama. Oke, very good. Oke, oke. Salah nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lihat kalimat pertama. Kita identifikasi. Kira-kira butuhnya apa sih kalimat pertama ini? Di sini ada rubber. Rubber sebagai subjek. Iya kan? Oh, butuhnya verb? Belum tentu. Kita harus lihat dulu. From vulcanized silicons with a high molecular weight is. Is ini adalah verb. Berarti sudah ada subjek, sudah ada verb. Maka nomor satu butuhnya P. Nah, gitu kan? Oke, butuhnya P. Jadi jangan menjawab verb. Sekarang saya tanya. Di antara A, B, C, D, pilihan mana saja yang bisa menjadi participle? Pilihan mana saja? Kalau saya tanya mana saja, berarti lebih dari satu. Ya. Pilihan mana saja yang bisa menjadi participle? Very good. Ada producing verbing, ada produce dia verb 3. Berarti antara B sama D. Oh, berarti kita langsung vonis A sama C ini salah. Sudah ya?
Apa bedanya producing sama produce? Kalau producing maknanya adalah yang memproduksi. Kalau produce maknanya adalah yang diproduksi. Yang memproduksi, yang diproduksi. Berarti mengetahui kosakata itu penting, penting sekali. Maka nanti ingatkan ya, teman-teman ingatkan saya. Nanti teman-teman saya kasih aplikasi untuk menambah kosakata ya. Nah, sekarang ya berarti antara producing sama produce. Kita lihat nih. Rubber itu apa? Karet. Karet. Coba ya. Karet yang memproduksi dari atau karet yang diproduksi dari. Which one do you think? Yang B atau yang D? Make sense-nya ya. Yang nyambung. Karet yang diproduksi dari atau yang memproduksi dari. Yang pas adalah yang D. Nah, kayak ini. Jadi cara jawabnya seperti itu. Berarti kesimpulannya selain strategi, kosakata juga sangat penting. Bagaimana kalau salah? Tidak apa-apa. You can learn from your mistake. Anda bisa belajar dari kesalahan Anda. Oke. Sekarang yang kedua. In. Ada preposisi. Diapakan ada preposisi dicoret. Ada whole house. Subject. Oke. United States first welfare state. Berarti kurang apa? Kurang verb. Kalau butuhnya verb, jangan dikasih to. Karena to ini adalah verb tambahan. Bukan verb asli. Kalau butuhnya verb, jangan dikasih subject verb. Kalau butuhnya verb, jangan dikasih partisi. Maka jawabannya apa? Yang D, B, G. Nah, ini jawabannya. Oke, jawabannya apa? D sama D. Ingat ya, salah tidak apa-apa. Ini adalah proses dari belajar. Ya, kalau kalau apa namanya? Kalau nanti kalian semakin terbiasa mengerjakan, maka itu nanti akan semakin membuat jam terbang kalian tinggi. Gitu ya? Oke, sampai sini. Do you have any question? Ada pertanyaan? Nah, saya tanya nih. Saya tambah lagi 2 soal lagi. Mau atau sudah cukup? Ini aja. Mau saya tambah 2 soal lagi atau sudah cukup ini aja? Mau ya? Oke. Kalau teman-teman ada yang sudah kemalaman, misal ini, oh saya ada di apa waktu Indonesia Timur, sudah malam di apa di sana. Anda bisa live dulu nggak apa, nanti bisa nonton versi rekamannya. Oke ya. Sekarang saya akan berikan soal yang kedua. Saya kasih bocoran ya. Nomor 3 ini gampang sekali. Jadi nomor 3 ini pasti benar. Ya, nggak mungkin salah. Ya, nomor 3 pasti benar. Yang tricky ini adalah nomor 4. Oke? Hati-hati nomor 4. Oke, saya berikan waktu 2 menit.
10 detik lagi. Yang sudah boleh submit. Yang sudah boleh submit nomor 3 pasti benar. Nomor 4 tricky. Soalnya tricky nomor 4. Hmm. Oke, yuk semuanya submit your answer. Semuanya silahkan menjawab. Hmm. 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 Oke, ya. Kita lihat ya, nomor tiga, saya garis bawahi. Nomor 3 ini sangat gampang ya. With preposisi the largest alphabet is. Kita menemukan apa di nomor 3? Nomor 3 kita menemukan is adalah verb. Berarti simple. Nomor 3 pasti betulnya subjek. Ya kan? In preposisi coret. Ya kan? B, subjek verb, coret. Wong kita butuhnya subjek. Jawabannya C, the language. Berarti simple aja. Kalau sudah ada verb, jawabannya adalah subjek. Yang tricky adalah nomor 4. Perhatikan ya. Given itu adalah verb 3. Verb satunya apa? Give. Nah, saya tulis ya. Give. Verb 2-nya apa? Gave. Verb 3-nya apa? Given. Given verb 3. Nah, sekarang saya tanya nih. Given di sini menurut Anda, dia berfungsi sebagai verb atau berfungsi sebagai participle. V or P? Yuk, tuliskan di kolom komentar. V or P? Very good. Ini adalah V. Sorry, P. Kenapa bukan verb? Karena verb 3 itu kalau jadi verb harus ada teman. Temannya kan nggak ada. Plankton, plankton, nim, nim nggak ada. Berarti ini adalah partisip. Kita lihat ya. Two various of microscopic plants and animals found. Found itu bisa menjadi verb 2, bisa menjadi verb 3. Jadi bisa verb 2, bisa verb 3. Gitu kan? Nah, saya tanya nih, kan find, found, found. Gitu kan? Nah, saya tanya nih, found di sini menurut Anda, dia sebagai verb atau sebagai participle? Ya, tulis di kolom komentar. Sebagai verb atau sebagai participle? Yuk, tuliskan. Semuanya menjawab. Salah nggak apa-apa. Oke, kalau verb maknanya menemukan. Ya kan? Menemukan. Kalau participle maknanya yang ditemukan. Kita lihat nih. Animals, binatang, menemukan di air atau binatang yang ditemukan di air. What do you think? Ternyata apa? Oh, ternyata kalau berdasarkan konteks ini dia adalah partisip. Loh kok bisa? Partisipalnya ada double? Bisa, karena ada kata sambung. Berarti double participle itu boleh selama ada kata sambung. Berarti nomor 4 kurang apa coba? Kan sudah ada participle nih. Nomor 4 berarti kurang apa? Kurang subjek sama verb. Ya, subjek sama verb. Mana subjek sama verb? A bukan, B cuma subjek, C cuma subjek. Jawabannya D, subjek is ini adalah verbnya. Ya, jadi itu strategi yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal incomplete sentence.
Pada soal incomplete sentence tugas kita apa? Mencari apa yang ada, kemudian habis itu karena ketahuan butuhnya apa. Jadi pada dasarnya kalimat itu butuhnya adalah subject verb. Nah, kalau sudah ada subjek, Pak, bisa kasih participle, bisa dikasih apositif. Ini adalah pertemuan pertama. Besok kita akan membahas kalimat materi yang lebih kompleks, plus besok kita akan membahas listening. Oke, what do you think of this tonight class? Bagaimana kelas hari ini? Senang belajar bersama kami di Royal English materi TOEFL? Ya, hopefully teman-teman bisa apa namanya tahu bahwa oh ternyata ada cara yang mudah untuk mengerjakan soal-soal TOEFL. Terima kasih ya. Besok kita jumpa di waktu yang sama. Tetap semangat belajar karena ini nanti buat masa depan kalian, bukan buat saya ya. Tapi ini for your future. Anda mau kerja, Anda mau wisuda, Anda mau beasiswa, CPNS, mau lanjut studi, semuanya sekarang butuh TOEFL. Oleh karena itu, harus kita naikkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris, terutama TOEFL. Dengan cara apa? Ikut live teaching bersama saya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.